bulan Ramadan. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran, mari kita saling memaafkan. Dosa-dosa yang pernah terbuat terhapuslah sudah di hari Lebaran. Mari kita saling memaafkan di hari yang indah, fitri dan bahagia. Sebulan lamanya kita menahan nafsu dan cobaan di bulan Ramadan. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran, mari kita saling memaafkan. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran, mari kita saling memaafkan. Selamat hari Lebaran. Hari Lebaran. Bagaikan turut gembira. Oh, 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 balik kampung. Oh, oh, balik kampung. Oh, oh, balik kampung. Hati girang. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, terbayang wajah-wajah yang ku sayang, satu-satu tersemat di kalbu. Pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Perjalanan jauh tak ku rasa, karena hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung dalam dan limbah, langit
warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, kembali lagi kita bersama di program Rumah Musik spesial Idul Fitri bersama Ustadz milenial kita, Ustadz Haryun Sagita. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengenai Idul Fitri Ustadz, kita mau bertanya nih, apa sih sebenarnya makna Idul Fitri itu, Ustadz? Jadi begini, ya, Idul Fitri itu tidak sama dengan Lebaran. Oh iya, Ya, berbeda itu dia, Ustadz? Beda. Ya. Idul Fitri itu nggak sama dengan Lebaran. Kalau Idul Fitri itu milik orang yang beriman kepada Allah. Kata-kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman, supaya mereka berpuasa. Kemudian sambutan Allah untuk perintah puasa itu disambut oleh orang-orang yang beriman, akhirnya mereka berpuasa. Nah, proses puasa itulah yang akan mengantarkan mereka ke Idul Fitri atau ke Lebaran. Ketika mereka berpuasa sungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian di malamnya, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kalau mereka berpuasa di siang hari dengan sungguh-sungguh, mereka dapat pahala puasa yang luar biasa. Kalau mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka mereka mendapatkan ampunan yang luar biasa. Pada akhir dari Ramadan itu, orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, kemudian menghidupkan malam Ramadan dengan sungguh-sungguh tadi, mengharap ridho dari Allah, mengharap pahala dari Allah, maka mereka mendapatkan namanya Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya dari kata ada ya'idu id. Ada itu artinya kembali. Ya'idu, dia telah sedang kembali. Ketika id itu artinya kembalilah. Itu fi'il amr. Kemudian fitri itu dari kata al-fitrah. Fitrah itu artinya suci. Nah, jadi ketika digabungkan ada id, kata id dengan al-fitrah itu, maka disebutlah Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini hanya untuk orang yang beriman, yang diperintahkan Allah berpuasa, kemudian mereka bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa, dan malamnya mereka bersungguh-sungguh juga menghidupkan bulan malam-malam Ramadan. Dan di akhir Ramadan itu masuklah di bulan 1 Syawal. Di 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri. Yang merayakan Idul Fitri itu adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka merayakan karena kembali suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, sedangkan Lebaran umum, untuk siapapun boleh. Untuk orang yang tidak puasa, orang yang bermaksiat, orang yang entah di mana-mana, pokoknya orang dari merantau pulang Lebaran gitu kan. Jadi dari agama yang berbeda dengan Islam pun juga boleh Lebaran ke rumah kita kan. Nah, jadi semua Lebaran itu milik orang gila pun Lebaran juga. Jadi nggak masalah kalau Lebaran itu untuk semua orang. Tapi kalau Idul Fitri itu hanya milik orang yang beriman, yang diperintahkan puasa oleh Allah, lalu mereka sambut perintah Allah itu dengan sungguh-sungguh, dan mereka mendapatkan ampunan. Akhirnya kembalilah mereka suci seperti bayi yang dilahirkan. Makanya Idul Fitri artinya kembali suci. Jadi begitu. Ustadz, mengenai Idul Fitri tersebut kan identik nih dengan minta maaf ya. Menurut Ustadz, seberapa penting hal tersebut, ya minta maaf tersebut dilakukan oleh umat Islam tersebut? Sebenarnya minta maaf itu baik itu kepada istri dengan suami, suami dengan istri, anak kepada orang tua, kemudian orang dek beradik gitu kan, tetangga, teman. Sebenarnya urusan minta maaf ini nggak harus nunggu Idul Fitri. Benar juga. Masa kita ke layar ini tahun depan nanti tunggu Idul Fitri aja saya minta maaf, enggak. Sebenarnya maaf-maafan itu sebenarnya adalah momen yang harus dilakukan. Bahkan di dalam Islam itu kita nggak boleh bertikai atau berselisih lebih dari 3 hari.
Jadi kita harus segera minta maaf. Jangan nunggu Idul Fitri berapa bukan 3 hari lagi berapa bulan kan? Iya. Jadi perlu dipahami maafan itu bukanlah tradisi Idul Fitri. Ya, tradisi Idul Fitri itu adalah orang yang berbahagia kemudian dengan penuh sukacita merayakan kemenangan karena mendapatkan ampunan dari Allah. Adapun yang maafan itu tradisi Lebaran. Orang yang baru datang ke rumah, ya mungkin ada salah silap, dia minta maaf segala macam. Jadi itu maafan ini yang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini hanyalah sebenarnya tradisi Lebaran. Jadi Lebaran ini ada 3 fase sebenarnya. Lebaran itu pertama 10 hari pertama penuh dengan kebersamaan. Lebaran 10 hari pertama Lebaran itu penuh dengan kebersamaan. Yang ke 10 hari kedua penuh dengan kehangatan. Nah, yang terakhir yang 10 hari ketiga itu penuh dengan kemaafan. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Musik spesial Idul Fitri. Sebentar lagi sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Taqabbal ya karim Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Idul Fitri membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersihkan hati, eratkan silaturahmi di hari yang fitri ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
dodol, jangan lupakan peninggalan nenek. Zaman berzaman asyik bersembang, pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Kui dan mui beranikah macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek. Zaman berzaman asyik bersembang, pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Sedikit kutipan tadi dari Ustadz mengenai tradisi. Ini Ustadz, menurut Ustadz apa sih tradisi yang harus ada di keluarga Ustadz selama Idul Fitri? Kita kan pasti ada, selain maaf-maafan itu pasti ada jalan ke keluarga terdekat misalnya, atau saling bertukar makanan juga kan pas Lebaran Idul Fitri. Ada itu tradisi di mana keluarga bakalan bertukar lauk pauk biasanya itu. Kalau Ustadz gimana? Ya kalau kita biasanya kalau suasana Idul Fitri ini kita ngumpul di rumah yang dituakan. Terus kita tradisi kita tuh kita makan sama-sama gitu kan. Ya bergurau-bergurau lah karena mungkin selama ini jarang ngumpul gitu kan. Dan itu mungkin beberapa hari ada juga tradisi kita nih, kita kan biasanya jalan-jalan gitu kan, ke pantai, kemana, bakar-bakar, ya menikmati suasana gembira lah. Nah yang tidak kalah pentingnya juga biasanya karena suasana Lebaran ini atau Idul Fitri ini kita ziarah makam. Ya mungkin pokoknya makam-makam yang nggak pernah dikunjungi pun dikunjungi juga gitu. Jauh-jauh masuk hutan gitu kan, dikunjungi. Ini makam siapa? Ini makam atukmu ya. Tak tahu lah berapa kali atuk gitu atuk. kan. Bro, bertingkat-tingkat gitu kan. Ya benar. Itu bukannya ada atuk lagi. Itu nenek moyang. Jadi sampai masa ke suasana Lebaran, kalau sudah kumpul di rumah yang dituakan, makan bersama, jalan-jalan, kemudian juga ziarah makam. Nah, itu biasanya juga udah masuk ke fase kalau udah setelah Idul Fitri itu ini banyak kenduri. Iya. Kenduri, mungkin itu kenduri syukuran, pernikahan atau apalah, pokoknya banyak lah. Jadi begitulah tradisi yang biasanya sering-sering kita ini. Selain kita mengunjungi lah ya, tradisi Lebaran itu biasanya kita sering silaturahim ke rumah-rumah gitu kan, ke rumah teman gitu kan. Biasanya istilahnya tuh apa ya kalau Idul Fitri itu ngumpul-ngumpul itu kayak inilah halal bihalal gitu kan. Ini orang Indonesia tuh kan halal bihalal. Di Arab nggak ada itu. Di Arab nggak ada. Nggak ada. Jadi istilah halal bihalal itu hanya di Indonesia. Oh, di Indonesia. Jadi kawan-kawan satu pekerjaan, misalnya
satu tempat kerja gitu kan. Ayolah kita halal bihalal ke rumah ini dulu bergilir gitu kan. Itu udah setelah biasanya sudah selesai acara keluarga. Baru kita masuk ke kawan-kawan. Menurut Ustadz, apa waktu terbaik kita ziarah makam? Kan ada nih orang ada ziarah makam sebelum puasa dan sebelum lebaran. Waktu yang terbaik itu kapan? Sebelum puasa atau dua-duanya nih? Dibolehkan. Sebenarnya yang dianjurkan ya, ziarah makam itu biasanya kita menziarah makam siapa? Pasti orang terdekat kita kan? Bisa jadi anak kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi suami kita, bisa jadi ibu bapak kita yang telah mendahului kita. Mereka dimakamkan. Sebenarnya anjurannya itu adalah kita berziarah makam itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat dianjurkan. Kalaupun nggak sempat hari Jumat, minimal hari Sabtu. Karena Rasulullah itu selalu berziarah di hari Jumat. Nah, kemudian ketika dia mau berziarah ke tempat yang jauh, dia akhirnya menggunakan hari Sabtu karena Jumat kan ada waktu khotib sholat Jumat ya. Nah, jadi adapun masalah Idul Fitri sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, pas waktu Idul Fitri itu adalah momen saja. Mungkin yalah ini kami mau menyambut puasa, kami mau ziarah makam, oke, mendoakan. Oh nanti besok Lebaran mau Idul Fitri, hari ini kita ziarah lagi penuh kan Om, tempat pemakaman penuh, ngantri banyak. Itu menguntungkan orang yang jual-jual bunga kan? Iya benar sekali. Bisa dapat banyak rezekinya kan? Nah, ada juga di waktu Idul Fitri itu. Nah saya bilang tadi setelah kita berkumpul bersama di rumah yang kita tuakan, keluarga ngumpul, pokoknya adik-beradik ngumpul. Nah, baru nanti ayolah kita ziarah makam. Nah, itu sebenarnya boleh dikatakan itu kebiasaan karena kita biasanya sering merantau gitu kan. Balik kampung, itu yang kita lakukan biasanya. Tapi kalau kita posisi berada yang di mukim di daerah kita, itu sebenarnya yang dianjurkan itu di beberapa kitab literatur yang kita baca itu memang setiap hari Jumat itu roh itu dikembalikan oleh Allah ke kubur. Jadi dia menunggu di mana ini keluargaku yang dulu aku besarkan, yang dulu aku bantu gitu kan, yang memakai yang tinggal di rumahku, yang memakai pakaianku, yang pokoknya dia disebut-sebut, dia menunggu. Dan itulah momen kita pas kalau mau berziarah setiap hari Jumat. Nah, cuman kan orang kan jarang kan. Tengok hari Jumat, berapa orang yang ziarah? Sepi. Iya, yang ada sebelum puasa setahun sekali berarti. Sebelum Lebaran ya sama setahun sekali juga. Atau pas Lebaran. Nah, jadi ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang biasanya yang ikut-ikutan atau memang dia tidak paham atau mungkin dia karena merantau lama nggak balik akhirnya dia berziarah. Nah pemirsa, jadi waktu yang terbaik untuk ziarah kubur bukan hanya sebelum puasa ataupun sebelum Lebaran ya Ustadz, tapi dianjurkan berziarah setiap hari dan lebih baik waktu yang dipilih itu waktu hari Jumat ya Ustadz ya? Betul sekali. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Musik spesial Idul Fitri. Sebentar lagi sempurna hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
Semoga Idul Fitri membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersihkan hati, eratkan silaturahmi di hari yang fitri ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bunda. Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bunda. Sanak saudara sedang menunggu, di hari mulia bertemu mesra. Sanak saudara sedang menunggu, di hari mulia bertemu mesra. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri bunda. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri bunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Oke, pemirsa, masih terasa suasana Idul Fitri kita sebulan penuh nih. Kemarin kita puasa. Ada nggak sih satu atau dua hal yang menjadi refleksi Ustadz? Puasa itu kan sebuah perintah Allah yang memang sebenarnya itu yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Orang lain bisa kita bohongi. Misalnya kita pura-pura puasa gitu kan. Bibir dilap kering-kering gitu kan. Terus
lemes gitu Lemes kan. ya. Terus kalau keluar rumah kena angin sedikit miring, saking lemesnya kan. Orang kira kita puasa, padahal kita barusan makan 2 piring gitu kan. Orang kan nggak tahu. Nah, tapi inilah refleksi kita bahwa menguji diri kita itu harus berlaku jujur. Jujur kepada diri sendiri dan jujur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat curang, berbuat bohong, mungkin yang dibohong itu orang lain, tapi kan nggak mungkin membohongi Allah. Nggak mungkin menipu Allah. Allah pasti tahu. Disitulah kita ditempa bagaimana kita yang ditahan saat kita berpuasa itu bukan hanya lapar, dahaga, ataupun jima gitu kan. Tapi yang kita tahan itu adalah bagaimana puasa kita tetap bagus tanpa ada sedikit pun pahala yang dikurangi dari situ. Kalau kita dikasih pahala 100, tapi berkurang dari sisi ini mungkin dari kata-kata dusta, kata-kata yang menghina orang, merendahkan orang, ataupun banyaklah hal-hal yang membuat puasanya tetap tidak batal, tetap sah, tapi nilainya habis gitu kan. Nah ini dari puasa ini kita mengambil satu, ditanamkan itu adalah kejujuran. Yang kedua, kita kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, itu anak kecil pun tahan dia. Anak-anak SD kan banyak yang 1 bulan penuh dia berpuasa kan. Apalagi ada reward kan. Iya benar. Nah, reward jadi dikasih hadiah. Kalau kamu 30 hari berpuasa nanti hadiahnya ini, wah semangat dia. Tapi bagi orang yang mengerti, di saat puasa ini, bulan Ramadan, itu nggak sama dengan bulan yang lain. Misalnya kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu nggak sama, di bulan Ramadan nggak sama dengan di bulan lain. Bersedekah di bulan Ramadan nggak sama bersedekah di bulan lain. Gitu kan. Sholat malam di bulan puasa, di bulan Ramadan nggak sama sholat malam di bulan lain. Yang nggak sama itu bentuk ganjaran pahalanya. Gitu kan. Jadi puasa itu memang dispesialkan oleh Allah itu untuk syahrul ibadah namanya kan, namanya bulan yang harus banyak beribadah. Bahkan dituntut untuk berdoa karena memang setiap hari, setiap malamnya itu waktu-waktu yang mustajab, yang makbul. Nah, jadi kita harus jujur gitu kan, refleksi kita kan, kita harus istiqomah istiqomah dalam memperbaiki kualitas ibadah, ditambah lagi dengan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Itu disuruh puasa, padahal banyak pantangan, ya kita terima aja. Tapi ini 1 bulan ya, bukan 1 hari atau 2 hari, kita terima aja. Itu bentuk kepatuhan. Nah di sini barangkali menjadi pelajaran bagi kita, tidak mungkin yang diperintahkan Allah itu tidak ada hikmah besar. Di balik itu semua pasti ada hikmah besar. Dan kita udah melewati Ramadan dan kita sudah tinggal menunggu hikmah apa yang dibalik selama kita beribadah ini kan. Masya Allah. Jadi Ustadz, mengenai Idul Fitri ini saya agak sedikit keliru terkait orang-orang yang tidak berpuasa, namun di Idul Fitrinya dia bahagia banget, dia kayak udah seperti, oh saya puasa nih Ustaz, saya udah menunaikan 30 hari atau 29 hari puasa dengan senangnya, oh saya lebaran hari ini, saya Idul Fitri hari ini, mau pakai baju yang cantik, padahal dia nggak puasa Ustaz. Terkait itu sama nggak sih kenikmatan yang didapat orang itu ketika merasakan Idul Fitri dengan orang yang memang benar-benar puasa dan menikmati Idul Fitri tersebut? Betul. Jadi orang yang benar-benar berpuasa dan mereka itu sungguh-sungguh dalam berpuasa mereka dan sungguh-sungguh menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya kan orang puasa tapi nggak sholat. Iya benar-benar. Puasa nggak sholat tarawih. Kan berarti nggak sungguh-sungguh kan. Hanya sekedar puasa-puasa ikut-ikutan supaya nggak malu sama orang. Puasa tak? Puasa lah. Padahal itu ikut-ikutan aja, sholat enggak itu. Nah, padahal yang kita maksudkan itu Idul Fitri itu adalah
milik orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa di siang hari dan ibadah di malam hari. Ketika datang hari Lebaran, kebahagiaan mereka itu adalah bukan terletak pada baju yang baru, bukan terletak pada banyaknya kue yang di atas meja, air kaleng bertumpuk-tumpuk, atau angpau yang mereka terima, atau ngecat rumah baru, tidak. Mereka tidak bahagia dengan itu. Tapi kebahagiaan mereka itu adalah ketenangan yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka. Bisa jadi di rumah mereka itu enggak ada air kaleng. Bisa jadi di rumah mereka itu enggak, udah 20 tahun mungkin rumahnya enggak dicat. Bisa jadi mereka hanya memakai baju yang udah usang, udah lama. Tapi mereka tetap bahagia, mereka tetap senyum. Karena kebahagiaan itu murni yang Allah berikan kepada mereka. Tapi orang yang tidak puasa, orang yang banyak maksiat di bulan Ramadan, kemudian mereka itu tidak bersungguh-sungguh dalam berpuasa tadi, hari ini puasa besok tidak, kemudian puasa juga tapi nggak sholat, orang tarawih di main domino gitu kan. Tiba-tiba dengan kebahagiaan, ini besok lebaran nih, kita harus beli baju, ngecat rumah, cari air kaleng, telepon sini, mana air kaleng nih, mana THR, sibuk-sibuk. Dia hanya bereporia dengan itu. Sebenarnya dia mendapatkan kebahagiaan yang fata morgana. Dia betul-betul fata morgana. Dia nggak sebenarnya hampah kebahagiaannya itu. Sebenarnya apa sih yang saya dapatkan setelah lebaran ini? Nggak ada kan? Nah, semakin pahamnya kita Ustaz, tapi kita lihat yang satu ini. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa,
Udah di penghujung acara nih kita pemirsa. Ustadz, apa pesan terakhir yang mau Ustadz sampaikan kepada pemirsa sekalian terkait Idul Fitri? Ustadz, silakan. Ya, sekali pesan kita ya, karena ini suasana Idul Fitri, saya nggak bisa datang ke rumah-rumah Bapak Ibu, itu kan abang kakak di semua yang menyaksikan tayangan kita di rumah musik nuansa kita adalah Idul Fitri ya, suasana Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentu kita mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau orang itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di suasana Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan ini, penuh keceriaan ini, tentu kita ada hal yang harus kita pikirkan bagi kaum muslimin yang sudah menempah dirinya untuk menjadi orang baik selama bulan Ramadan 30 hari berpuasa, sudah terbiasa dengan puasa, sudah terbiasa dengan sedekah, sudah terbiasa dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikirnya, dengan sholat malamnya. Dan ini tentu nggak boleh hilang dong, ya kan? Nggak boleh hilang. Selesai Ramadan, selesai juga ibadahnya. Nah ini kan jangan sampai. Ada dulu orang yang diceritakan dalam Al-Quran itu, di siang hari disibuk memintal benang. Di malam hari diurainya lagi. Menghabiskan waktu gitu kan. Besok minta lagi, di malamnya diurai lagi. Jadi sia-sia, nggak ada hasil dia. Nah jangan sampai kita sudah terbiasa nih, udah ada enak nih puasa nih. Ibarat itu puasa itu sudah nggak kaget-kagetan lagi kan. Udah nggak kagetan lagi, dah lancar kali sedekahnya, itu udah terbiasa sedekah, udah terbiasa datang ke masjid, ke surau, kemudian membaca Quran tuh udah terbiasa, udah enak, udah nyaman lah. Kemudian sholat malamnya sudah terbiasa karena harus makan sahur, bangun sholat 2 rakaat kan. Dan itu tentu tidak boleh hilang setelah Idul Fitri ini. Dan Idul Fitri ini adalah dua sisi. Di sisi lain kita bahagia karena kita mendapatkan kemenangan selama bulan puasa, kita berpuasa dengan dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain kita bersedih. Kenapa? Kita akan berpisah dengan Ramadan yang disebut dengan penghulu daripada semua bulan, tentunya bulan-bulan Hijriah, dan akan bertemu lagi di tahun yang akan datang. 11 bulan ke depan kita akan bertemu lagi. Itu pun kalau kita masih hidup. Iya benar. Itu pun kalau kita masih ada di dunia ini. Kalau enggak, Ramadan akan datang tanpa kita. Dia akan berlalu bersama orang lain dan kita pun ya tidak bisa ngapa-ngapain, udah dalam kubur kan. Begitu pemirsa yang kami muliakan, yang senantiasa setia menyaksikan tayangan kami di suasana Lebaran. Sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, terima kasih Ustadz atas pendapat Ustadz mengenai Idul Fitri tersebut. Jadi pemirsa di rumah, terkait Idul Fitri, eloklah kita untuk maaf-maafan di antara sesama kita. Sekian dari kami, saya Sepia Wulandari, pamit undur diri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut